Halo Moto. Hai, Motorola comeback again. Dan produk yang dibawa pertama kali secara resmi ke Indonesia adalah Moto G45 5G. Kalau kita lihat spesifikasi di atas kertas, kelihatannya kayak kurang deh. Tapi pas dilihat lebih dalam, kok banyak ya fiturnya. Nah, itu yang gua rasain waktu nyoba Motorola G45 5G ini. So, saatnya kita bahas, yuk kita mulai journey-nya. Tagline Go for Style yang digunakan dalam campaign Moto G45 5G cukup kelihatan pengen nonjolin aspek dari desain yang memang kelihatannya desainnya ini stand out, stylish, dan cukup ekspresif. Boleh dibilang Motorola ini nargetin user yang utamain nilai estetik dalam memilih smartphone yang gak cuma spesifikasi teknis doang. Gue harus akuin pertama kali pegang handphone ini kesan premium langsung berasa. Finishing belakangnya ini pakai kulit vegan gitu. Jadi nggak cuma kelihatan mewah tapi juga nyaman digenggam. Terus materialnya ini bener-bener bagus. Ini jarang banget loh di HP 2 jutaan. Variasi warna yang dikasih juga menurut gue terbilang opsi yang kesemuanya itu nggak ada warna dalam tanda kutip aman. Kayak warna putih, grey, atau warna hitam. Yang gue pegang ini Brilliant Blue, ada juga warna lainnya kayak Brilliant Green dan Viva Magenta. Semuanya pakai vegan leather untuk backcase-nya ini dan plastik buat material frame-nya. Untuk tombol powernya juga ini include fingerprint scanner yang sangat baik untuk akurasi dan kecepatannya. Untuk kelengkapan yang kita dapat cukup lengkap menurut gue ini. Ada manual book, ada perdana XL dengan kuota 40 gigaan, lumayan. Ada charger 20 watt, terus ada kabel USB-A to USB-C, lalu ada softcase bening, SIM ejector, dan kita punya akses free Vision Plus selama 1 bulan. Tinggal di redeem aja dengan scan barcode di sosmednya Motorola, lalu masukin nomor email device-nya. Kesemuanya itu bisa kita dapat cuma dengan harga Rp2.599.000 untuk SRP normal. Tapi ada harga spesial Ramadan yang cuma Rp2.399.000 doang. Hal lain yang spesial juga ada nih, khusus untuk region Indonesia ada fitur NFC-nya. Di sini kalian bisa aktifin atau bisa dinonaktifin sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa ngertiin maunya netizen Indonesia itu paham banget nih Motorola. Terus buat portnya ini juga terbilang cukup mantep. Kalau kita lihat di bagian portnya ini terbilang lengkap dan masih ada juga port jack 3,5 mm. Mantep banget. By the way, untuk layar HP ini materialnya pakai layar IPS yang luasnya 6,5 inch, refresh rate-nya juga udah kekinian, support sampai 120 Hz. Cuman yang disayangkan ini layarnya itu masih cuman HD Plus doang. Di tahun 2025 pas HP lain udah kasih Full HD, Motorola masih kekeh kasih resolusi yang cuman HD Plus doang. Buat bezel layarnya kalau kita lihat-lihat di sini lumayan kelihatan tebal banget, apalagi bagian dagunya ini. Tapi masih diterima lah ya kalau ngelihat harganya yang berkisar di 2 jutaan kecil. Jujur buat nonton YouTube atau scrolling sosial media ini relatively menurut gua masih terbilang enak. Warnanya tajam, cukup pop up, dan gak jadi sebuah soal kecuali kalau layarnya kita pantengin dari jarak dekat baru berasa pixelatednya. Lalu untuk brightness-nya menurut gua pribadi ini sih agak kurang terang ya. Sebatas cukup aja. Jadi kalau kena cahaya matahari yang terik kita pakai di outdoor kayaknya bakal agak sedikit struggle dan susah dilihat. Buat speakernya juga menurut gue ini udah cukup bagus dengan dual stereo speaker. Apalagi ini juga udah disupport dengan Dolby Atmos juga. Lumayan memang cukup berasa ketika kita aktifin Dolby Atmos-nya ada sedikit perubahan kualitas audionya. Untuk powernya dapet, bassnya cukup, suaranya kenceng. Dan yang bagusnya itu nggak cempreng, intinya masih nyaman buat telinga kita lah.
Lanjut di urusan performa. Nah, ini salah satu hal yang gue suka dari Motorola G45 5G. Handphone ini pakai Snapdragon 6S Gen 3 dan chipset dari Qualcomm yang punya performa lumayan kenceng di kelasnya. Di atas kertas, hasil antutunya juga ini terbilang sangat oke di angka 440 ribuan. Lalu hasil wireless testnya juga cukup bagus, punya stability 99%. Ini mirip banget kayak Helio G99 atau Helio G100 lah, mirip banget karena identik stability-nya di angka 99%. Gue cobain main Mobile Legends, settingannya bisa kebuka sampai grafik ultra dan frame rate-nya super alias 90 fps. Gue coba main selama 43 menit dengan brightness 45% menggunakan jaringan WiFi, volume di 70% dan pengurangan baterainya lumayan 10%, relatif cukup irit lah segini. Lalu suhu yang didapat ada di angka 41,8 derajat, nyerepet-nyerepet 42 derajat lah. Lalu rata-rata fps-nya ada di 87 fps dan menurut gue ini cukup stabil, tapi catatannya kalau suhunya itu udah mulai lebih dari 42 derajat naik ke 43 derajat, itu mulai terjadi limitasi di performanya. Jadi performanya itu diturunin, fps-nya turun untuk menghindari mungkin panas yang lebih tinggi. Begitu juga kalau kita misalkan main Genshin Impact cuman di limit sampai 20 fps doang. Jadi ini juga merupakan PR di bagian software. Motorola sih sebenarnya menurut Om Deddy di Jagat Review sudah mengkonfirmasi untuk menyelesaikan problem ini di update berikutnya di Android 15. Lalu untuk kebutuhan multitasking, RAM 8GB plus 8GB virtual ini bisa ngebantu banget buat buka-buka aplikasi, nggak kerasa nge-lag. Apalagi ini pakai MyOS yang enteng banget, 99% pure Android. Tapi tentang bukan berarti miskin fitur, karena Motorola juga cukup smart untuk kasih fitur yang nggak bakal ada di smartphone kompetitor. Yang fiturnya menurut gue ini cukup bagus dan cukup banyak banget. Di bagian menu Moto ini banyak banget fitur-fitur yang dikasih. Kita akan buka khususnya untuk di gesture ini. Ini cukup banyak banget gesture-gesture khusus yang ada cuman di device Motorola doang. Misalkan di sini quick launch, buat masuk ke aplikasi tertentu tinggal kita double tap aja di bagian bodi belakangnya, maka akan otomatis aplikasi tersebut akan nge-launch. Lalu berikutnya di sini juga ada quick capture. Jadi tinggal di twist 2 kali aja maka akan launch ke aplikasi kamera. Kita coba, tinggal di twist gini langsung masuk ke aplikasi kamera. Tinggal di twist lagi maka pindah ke kamera depan. Mantep ya. Berikutnya adalah fast torch. Ini buat nyalain flash ya. Jadi kata Motorola sih istilahnya dicop-cop aja. Tinggal dicop-cop nanti flashnya nyala. Kita coba. Cop-cop. Oh iya mantap ya, cepet. Kita coba lagi. Oke mati. Oke lanjut, kita di fitur berikutnya ada flip do not disturb. Nah fitur ini tuh udah lama banget gua rindukan, karena gua terakhir gua pakai Motorola itu di Moto Jet2 Play ada fitur ini. Nah fitur ini tuh buat ngaktifin fitur DND mode. Jadi tinggal balikin aja si handphone yang ngadep ke bawah, otomatis fitur DND mode akan aktif. Jadi kalau notifikasi nggak bakal bunyi tuh handphone, kita nggak akan keganggu. Simple banget. Ini fitur yang menurut gua keren banget sih dan gua suka. Namun nggak cukup juga sampai situ doang. Kalau kita lihat di sini juga ada fitur yang lain, yaitu namanya fitur Smart Connect, yang dirancang buat memudahin integrasi dan kolaborasi antar smartphone dengan berbagai perangkat lain kayak laptop, tablet, desktop, dan TV. Beberapa fungsi utamanya kayak mirroring layar, streaming konten, kita bisa melakukan streaming dari handphone dan layarnya itu dari laptop atau TV atau desktop, bisa juga melakukan transfer file dengan seamless, nyaman, cepat. Lalu bisa juga dijadikan sebagai webcam untuk device handphonenya di laptop, di komputer, atau di PC kita. Ini mantep banget. Fitur mahal yang ada di handphone murah. Mantep banget. Lalu ada fitur keamanan juga yang ngingetin kita ke Samsung Note Fold. Di sini ada Moto Secure yang di dalamnya itu ada secure folder. Kita bisa masukin beberapa aplikasi atau dokumen-dokumen sensitif atau dokumen penting ke dalam folder tersebut. Tentu hal ini bakal sangat berguna untuk mempertebal lagi proteksi keamanan dari data-data yang kita punya. Kita lanjut di bagian kamera.
Pada bagian kamera ini juga menurut gua udah cukup aja sih ya. Walaupun di harga 2 jutaan menurut gua ada yang lebih bagus untuk urusan kamera dari segi kualitasnya. Tapi ada juga keunggulannya. Khususnya kamera ini punya kualitas yang cukup baik di aspek stabilisasinya. Menurut gue dia udah bagus banget. Secara konfigurasi di bagian belakang ini tentu ada dual setup kamera. Kamera 50 megapiksel dan kamera 2 megapiksel yang harusnya kita anggap bonus aja ya. Support video cuma sampai 1080p 30 fps doang. Sementara untuk kamera depannya di sini ini Vic Focus yang support video sampai 1080p 30 fps dengan resolusi 16 megapiksel. Lalu untuk capture method menurut gue ini juga cukup bagus. Punya fitur gesture yang cukup lengkap. Ada gesture selfie, auto smile capture, dan tap anywhere to capture. Ini bagus sih untuk fitur-fiturnya. Dan ya inilah hasil dari kameranya. Untuk hasil fotonya menurut gue pribadi ini udah dalam kategori bagus. Detailnya dapet, terus untuk produksi warnanya juga relatif keluar. Sedikit agak vibrant memang dari bandingin aslinya. Tapi masih dalam batas normal dan enak dipandang di mata. Menurut gua secara kualitas ini udah bisa memberikan sebuah hal yang menyenangkan lah di harga 2 jutaan dengan hasil foto yang kayak gini. Yang terpenting cahayanya cukup oke aja. Kalau di low LED memang ya udah berasa penurunannya. Begitu juga untuk kamera depannya ini udah cukup bagus lah, lumayan. Oke, ini adalah perekaman dengan menggunakan kamera belakang Moto G45 5G di resolusi 1080p 30 fps dan di dalam ruangan dengan cahaya ada dari ring LED doang plus stabilizernya ini aktif ya. Kita lihat autofokusnya cukup bagus. Oke, paling untuk kualitinya ini memang berasa noisy, harus di cahaya yang benar-benar terang gitu di bawah matahari. Untuk di dalam ruangan kayak gini agak kurang ya. Tapi untuk produksi warnanya ini cukup akurat, sedikit lebih vibrant dari warna asli. Dan yang top ini adalah kestabilannya, walaupun tangan gue ini nggak terlalu stabil gerak-gerakinnya. Menurut gue untuk kualitas videonya sebatas cukup aja ya. Cuman untuk kestabilannya memang bagus banget. Oke, ini adalah hasil kualitas dari perekaman Moto G45 5G di dalam ruangan dengan cahaya ruangan seadanya. Ada sedikit cahaya dari luar, di sini bocoran dari jendela. Kurang lebih kualitasnya kayak gini. Menurut gua ini memang agak lumayan noisy ya. Jadi kurang oke kalau di dalam ruangan kayak gini. Tapi ada beberapa hal positif juga. Yang pertama adalah akurasi warna kulit relatif mirip aslinya. Terus untuk kualitas dari stabilisasinya, menurut gue ini udah bagus banget bahkan di harga 2 jutaan. Kelihatan di framenya ini cukup stabil banget. Dan yang terakhir yang positif adalah di bagian mikrofonnya. Menurut gue hasil perekaman dengan menggunakan mikrofon bawaannya ini udah cukup bagus banget. Gimana menurut kalian? Namun secara umum dari kesemuanya itu hal yang memang agak sedikit gue sayangkan perekaman videonya aja sih. Yang cuma sampai bisa 1080p 30 fps. Harapannya nanti ada update software yang bisa nge-upgrade gitu ya. Minimal jadi 60 fps lah ya. Semoga aja bisa terjadi. Lanjut kita masuk di aspek lainnya yaitu di urusan baterai. Motorola kasih baterai handphone ini cukup lumayan standar lah ya di harga 2 jutaan sebesar 5000 mAh. Dimana ini untuk sosmed, untuk dipakai seharian, untuk main gaming, streaming YouTube masih relatif aman, bisa kuat seharian. Layar yang masih SD Plus juga cukup membantu, daya baterainya bisa bertahan sedikit lebih lama. Namun disayangkan juga untuk kecepatan chargingnya cuma mentok di 18 watt doang. Buat isi baterai 0-41% dalam 30 menit. Dari 0-100% butuh waktu 1 jam 40 menit. Lumayan agak lama. Oh ya, ada satu lagi yaitu ada baterai status juga yang di sini baterai info yang nunjukin baterai health dan juga charging times kayak di iPhone. Jadi bisa memonitoring untuk kesehatan baterainya. Lalu mungkin banyak juga yang bertanya-tanya dari teman-teman bagaimana dengan OS-nya. Motorola ini memang terkenal ngasih pengalaman Android yang bersih, hampir kayak stok Android, termasuk di handphone ini juga mirip banget stok Android, cuman ada beberapa tambahan fitur-fitur aja tadi yang kayak gue udah jelasin, dengan bloatware yang sangat minim banget. Lalu berapa kali HP ini akan dapat update OS? Nah,
Ini nih yang belum ada kepastian berapa kalinya. Cuman Motorola hanya ngasih suatu kepastian atau satu informasi yang sudah pasti dikonfirmasi akan ada update sampai Android 15. Memang sangat disayangkan karena startnya handphone ini tuh dari Android 14. Jadi kalau dapat update sekali cuman sampai Android 15 agak kurang kesannya ya. Kalau dibandingin sama misalkan Transsion Group atau Xiaomi, mereka janjiin minimal 2 tahun update dengan 3 tahun security patch. Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi juga buat Motorola biar bisa survive dari gempuran brand sebelah. Menurut gua Motorola masih wait and see gimana untuk respon penduduk Indonesia, netizen Indonesia terhadap produk mereka setelah comeback dari istirahat yang cukup panjang gitu ya. Oke, thanks for watching. See you next video. Bye-bye. Apple devices, gadget and technology. Apple devices, gadget and technology.